Selamat datang kembali di video presentasi perubahan wujud zat. Nah, di video ini kita akan mengerjakan contoh soal. Nah, mari kita langsung ke contoh soal berikut, yaitu terdapat sepotong es, dengan massa 0,05 kg. Nah, dengan suhu, jadi suhu es itu adalah negatif 20 derajat Celcius. Dimasukkan ke dalam cangkir berisi 0,2 kg air bersuhu 15 derajat Celcius. Jadi akan dimasukkan ke dalam secangkir gelas yang berisi air, di mana massa air itu akan sama dengan 0,2 kg. Nah, yang bersuhu, ya, misalkan ini T air, itu akan sama dengan 15 derajat Celcius. Nah, berapakah suhu air campuran? Jadi di sini es akan dimasukkan ke dalam air. Jadi kita perlu mencari suhu air campuran. Misalkan suhu air campuran itu adalah Tx, di mana sama dengan berapa? Nah, di mana kita ketahui bahwa kalor jenis air adalah berikut, kalor jenis es adalah berikut, kalor lebur es adalah berikut, dan abaikan pertukaran kalor terhadap cangkir dan udara. Ya, jadi sistem kita hanyalah es dengan air. Jadi kita akan abaikan pertukaran kalor terhadap cangkir dan udara di sekitar. Nah, maka mari kita kerjakan soal berikut, di mana misalkan suhu akhir itu di antara 0 sampai dengan 15 derajat Celcius, ya, di antara 0 sampai dengan 15 derajat Celcius. Nah, maka di sini dari asas Planck kita ketahui bahwa kalor yang dilepas itu akan sama dengan kalor yang diterima. Nah, siapakah yang akan melepaskan kalor? Apakah es atau air? Tentu saja yang bersuhu tinggi, ya, di mana itu adalah air yang akan melepaskan kalor, dan yang akan menerima kalor itu adalah es yang bersuhu lebih rendah. Nah, maka di sini mari kita gambarkan diagram es dengan air, di mana es jika menerima kalor, tentu saja suhunya dari negatif 20 derajat Celcius itu akan naik, ya, akan naik hingga berapa? Tentu saja hingga 0 derajat Celcius. Nah, setelah es naik hingga 0 derajat Celcius, maka suhu es jika menerima kalor akan tetap, ya, suhunya akan tetap, ya, karena 0 derajat Celcius itu merupakan titik lebur atau titik beku dari air, ya, titik lebur es atau titik beku air. Di mana di sini kita perlu kalor untuk mengubah bentuk es menjadi air, ya. Lalu setelah itu, maka setelah semuanya telah menjadi air, maka jika kita tambahkan lagi dengan kalor, suhunya itu akan bertambah hingga X derajat Celcius, ya, hingga X derajat Celcius. Misalkan ini adalah X derajat Celcius, ya, hingga suhu air, di mana di sini adalah asumsi kita, ya, kita masih belum mengetahui apakah ini benar atau salah, ya. Jadi asumsi kita adalah akan bersuhu X derajat Celcius, ya. Nah, setelah itu tentu saja air akan melepaskan kalor, ya, air akan melepaskan kalor, di mana akan bersuhu 15 derajat Celcius itu akan turun, ya, menjadi X derajat Celcius, ya, suhunya akan turun. Nah, maka mari kita kerjakan soal tersebut, di mana yang melepaskan kalor itu adalah massa air, lalu kita kalikan dengan kalor jenis air, lalu kita kalikan dengan perubahan suhunya, di mana itu sama dengan yang akan menerima kalor itu adalah dari es bentuk padat, lalu kita kalikan dengan kalor jenis es, lalu kita kalikan dengan perubahan suhunya mc delta T, lalu kita tambahkan lagi, jika terima kalor lagi, maka es itu akan berubah wujud menjadi air, di mana kalor yang akan diterima itu akan sama dengan massa es dikalikan dengan kalor lebur es, ya, kalor lebur es, yaitu Lf. Lalu setelah melebur semuanya menjadi air, maka kita akan tambahkan dengan massa es, lalu kita kalikan dengan kalor jenis air, ya, karena telah berubah menjadi air, lalu kita tambahkan dengan delta T, ya, yaitu X dikurangkan dengan 0 derajat Celcius. Nah, maka mari kita kerjakan soal tersebut, di mana kita akan selesaikan persamaan ini. Massa air adalah 0,2 kg, ya, 0,2 kg air akan melepaskan kalor dikalikan dengan kalor jenis air, yaitu 4200 Joule per kilogram Kelvin. Lalu kita kalikan dengan
perubahan suhunya adalah dari 15 derajat Celcius hingga X derajat Celcius. Ya, jadi di sini adalah 15 dikurangkan dengan X. Yang melepaskan kalor, maka suhu awal akan dikurangkan dengan suhu akhir. Yang menerima kalor, maka itu adalah suhu akhir dikurangkan dengan suhu awal. Ya, karena suhu akhirnya akan lebih tinggi daripada suhu awal untuk yang menerima kalor. Nah, maka mari kita kerjakan yang di sini. Ya, untuk persamaan ruas kanan. Mari kita pindahkan lebih ke bawah. Lalu di sini adalah T. Ya. Lalu massa S itu adalah 0,05 kg. Lalu kalor jenis S, di mana kalor jenis S itu adalah 2100 Joule per kilogram Kelvin. Lalu kita kalikan dengan perubahan suhu, itu adalah 0 dikurangkan dengan negatif 20, di mana itu adalah 20 derajat. Lalu kita tambahkan dengan, untuk meleburkan air, es menjadi air sepenuhnya, itu adalah massa S 0,0 kg, ya, 0,05 kg dikalikan dengan kalor laten lebur, di mana kalor laten lebur S itu adalah 3,3 dikalikan dengan 10 pangkat 5, ya, yang ini. Lalu suhu dari S akan meningkat, ya, telah menjadi air, lalu akan meningkat menjadi X derajat Celcius. Maka kita akan tambahkan dengan massa S 0,05, lalu kita kalikan dengan, nah di sini S telah berubah menjadi air, maka di sini adalah kalor jenis air 4200, ya. Di sini bukanlah kalor jenis S lagi karena telah berubah menjadi air. Lalu kita kalikan dengan delta T, yaitu X dikurangkan 0, di mana itu adalah S. Nah, maka mari kita selesaikan persamaan berikut, di mana 0,2 dengan 4200 itu akan sama dengan 840. Lalu mari kita kalikan dengan 15, ya, di mana mari kita gunakan kalkulator. 840 kita kalikan dengan 15, ya, itu akan sama dengan 12.600. Lalu kita akan kurangkan dengan 840 dikalikan dengan X, di mana itu adalah 840X, di mana itu akan sama dengan, nah, mari kita kalikan 0,05, kita dapat mencoret dengan 2 nolnya ini. Lalu 5 dikalikan dengan 21 dikalikan dengan 20, ya. 5 dikalikan dengan 21 dikalikan dengan 20, di mana itu adalah 2100. Lalu kita tambahkan dengan, mari kita kalikan ini, 0,05 dikalikan dengan 3,3 dikalikan dengan 100.000, itu akan sama dengan 16.500. Lalu kita tambahkan dengan yang terakhir adalah 0,05 kita kalikan dengan 4200, lalu kita kalikan dengan X, di mana itu adalah 210X. Mari kita pindahkan semua X ke ruas kanan, di mana ini adalah 210X ditambahkan dengan 840X, di mana itu adalah 1050X. Lalu semua bilangan ini kita pindahkan ke ruas kiri, maka itu adalah 12.600. Kita kurangkan dengan 2.100, lalu kita kurangkan dengan 16.500, di mana itu bernilai negatif, ya. Jadi X itu akan sama dengan negatif 6.000 dibagikan dengan 1050 derajat Celcius, di mana di sini tidaklah sesuai dengan asumsi kita, ya. Di mana asumsi kita itu X, ya, di mana ini TX atau kita sebut sebagai X. X itu diantara, ya, diantara 0 hingga 15 derajat Celcius. Jadi tidaklah sesuai dengan asumsi kita, di mana X di sini bernilai negatif, ya, kurang dari 0 derajat Celcius. Maka tentu saja suhu akhir dari sistem tersebut tidaklah berada di sini, melainkan berada di sini, ya. Misalkan berada di sini suhu akhirnya, di mana itu adalah 0 derajat Celcius. Nah, maka mari kita cari apakah S itu akan melebur semuanya. Ya, mari misalkan suhu akhir itu bernilai 0. Nah, maka kita akan lakukan dengan cara yang sama, di mana pada saat ini kita harus asumsi bahwa X itu bernilai 0 derajat Celcius. Ya, maka mari kita kerjakan kembali. Di mana di sini mari kita pindahkan dahulu semuanya. Mari kita pindahkan dahulu.
di mana di sini adalah negatif 20 derajat Celcius dengan S itu adalah di atas ini. Ya. Nah, maka mari kita kerjakan ulang. Di mana di sini asumsi kita telah salah, maka S tidaklah akan melebur semuanya. Mari kita gariskan agar lebih rapi. Nah, maka di sini asumsi kita telah berubah, ya, di mana X itu sama dengan 0 derajat Celcius. Di sini sudah salah. Nah, maka kalor yang dilepaskan tentu saja itu masih sama, di mana M dikalikan dengan C dikalikan dengan delta T, di mana massa air yang akan melepaskan kalor itu adalah 0,2 kg, lalu kita kalikan dengan kalor jenis 4200, lalu kita kalikan dengan suhunya. Tentu saja jika melepaskan hingga ke titik di sini suhu air itu akan turun hingga 0 derajat Celcius, ya, hingga 0 derajat Celcius. Maka perubahan suhunya adalah 15 derajat dikurangkan dengan 0 derajat Celcius, yaitu 15 derajat Celcius. Di mana itu akan sama dengan, nah, yang akan menerima kalor tentu saja itu adalah S. Maka itu adalah massa S dikalikan dengan kalor jenis S, lalu kita kalikan dengan perubahan suhu, lalu kita tambahkan dengan, nah, di sini asumsi kita bahwa sebagian S melebur. Maka misalkan bagian yang melebur itu adalah Y, lalu kita kalikan dengan kalor lebur S, yaitu LF. Nah, maka di sini mari kita cari apakah atau berapakah massa S yang melebur, ya, di mana MS itu adalah 0,05 kg, lalu kita kalikan dengan kalor jenis S, di mana kalor jenis S itu adalah 2100 Joule per kilogram Kelvin, lalu kita kalikan dengan negatif 20 derajat Celcius, di mana kita akan tambahkan dengan Y dikalikan dengan 3,3 dikalikan dengan 10⁵ Joule per kilogram. Maka di sini mari kita gunakan kalkulator lagi, di mana 0,2 kita kalikan dengan 4200, lalu kita kalikan dengan 15. Ini kalor yang dilepaskan adalah 12.600, di mana yang akan menerima kalor agar S dengan suhu negatif 20 derajat hingga 0 derajat itu adalah 0,05 kita kalikan dengan 2100, lalu kita kalikan dengan 20 derajat Celcius, di mana itu adalah 2100. Ini adalah positif, ya, karena 0 dikurangkan dengan negatif 20 adalah positif 20. Nah, jika S menerima kalor sebesar 2100, maka S itu akan berubah suhunya dari negatif 20 hingga menjadi 0 derajat Celcius. Lalu kita akan tambahkan dengan Y dikalikan dengan 3,3 dikalikan dengan 10⁵. Maka mari kita cari nilai Y, di mana Y itu akan sama dengan 12.600 dikurangkan dengan 2100, di mana itu adalah 10500, ya, 10.500, lalu kita bagikan dengan 3,3 dikalikan dengan 10⁵. Maka mari kita bagikan dengan 3,3 kita bagikan lagi dengan 100.000, di mana itu akan sama dengan 0,0, ya, 0,0318 kg. Nah, di mana ini adalah banyaknya es yang melebur, ya, banyaknya es yang melebur menjadi air. Nah, maka di sini banyaknya es itu adalah 0,05. Jadi yang akan melebur itu adalah yang akan melebur menjadi air itu akan sama dengan berapa kilogram? 0,0318 kg. Di mana sisanya itu akan tetap menjadi es, ya, atau tetap berbentuk es, yaitu 0,0182 kg, ya. Nah, di mana suhu akhirnya, di mana Tx itu akan sama dengan 0 derajat Celcius, yaitu berada di sini, ya. Jadi suhu akhir dari sistem tersebut adalah 0 derajat Celcius, di mana es akan melebur sebanyak 0,0318 kg. Nah, semoga kalian mengerti dan sampai jumpa di video selanjutnya.